Waktu itu Roy juga pernah membantu sebuah pabrik yang memakan banyak korban. Pemilik pabrik juga sering memanggil orang pintar, juga paranormal. Tetapi korban-korban masih terus berjatuhan. Chan, angkat Ki. Kaget. Halo Chan, kok pingsan juga di sini? Tumben, Pak. Malam banget pulangnya. Papa habis keluyuran mah, makanya papa pulang malam. Padahal Koko sama Andi selalu aja dilarang keluyuran sehabis sekolah. Enak aja. Papa itu tadi lagi banyak kerjaan, terus ada tamu datang, meeting belum selesai, makanya Papa pulang malam. Ada meeting atau keluyuran? Mau keluyuran kemana Papa? Bisa aja nih Mama. Kamu lihat apa, Roy? Sebentar lagi kita akan mendatangi sebuah pabrik. Pabrik? Iya, Pak. Pabrik apa? Kayaknya proses perdukunan akan mulai lagi nih. Di. Berulang kali Papa bilang, adik kamu ini bukan dukun. Iya kok ah. Pabrik apa sih, Roy? Nanti Papa sama Mama juga tahu. Gimana keadaan Chandra? Ini semua gara-gara Pak Tono. Udah tahu pabrik banyak setannya. Nggak ada tindakan apa-apa. Pak, Chandra itu korbannya keberapa kalinya Pak? Kalau dibiarin terus, sama cakap malah. Pak, pokoknya kita nggak mau tahu. Pak Tono harus telepon Pak Kamal sekarang. Oke, tenang. Oke, tenang. Saya akan telepon Pak Kamal besok, ya. Dan sekarang buat kalian yang C3, kembali ke tempat kerja. Nggak mau Pak. Telepon sekarang juga. Ini semua demi keselamatan kita, Pak. Oke. Saya akan telepon. Oke. Halo? Halo Pak, selamat malam. Iya, maaf Pak. Ini kita ada masalah lagi di pabrik, Pak. Kasus apa lagi sih? Ini ada korban lagi, Pak. Anak-anak bilang sih katanya ini ulah makhluk gaib di sini. Dan makhluk gaib itu katanya nggak suka dengan kegiatan kita di sini, Pak. Kan juga kemarin udah diusir sama orang pintar. Yang pergi juga tuh setan. Iya, tapi kayaknya emang kita butuh paranormal lagi, Pak. Ya udah. Besok saya ke sana, ya? Iya, Pak. Ini kan bahan kaos kaki. Roy, kamu mau berangkat? Ya, Ling. Roy, takutnya nanti malah telat. Roy, kita mau ngingetin kamu soal pabrik yang kamu lihat. Memangnya ada apa dengan pabrik itu? Mereka sangat kuat. Kamu harus hati-hati. Roy! Ayo! Udah mau berangkat sekolah, ntar kamu telat lagi. Yuk. Iya kok. Ini, Nina, nanti baru kita omongin lagi deh. Udah yuk ah, kok udah marah lagi. Iya, yuk ah. Kok ayo. Ya, udah tinggal sama Roy. Roy mulai terganggu
dengan bayang-bayangan yang muncul yang sering dilihatnya. Seperti biasa, Roy akan penasaran dan sangat nekat. Jadi apa sesajinya harus sebanyak itu? Sesaji ini hanya untuk permulaan, untuk memanggil para makhluk gaib. Ya udah, yang penting Aki bisa usir mereka. Karena kemarin udah ada banyak yang datang, tapi mereka nggak pergi-pergi juga. Kalau untuk yang lebih kuat, itu ada persyaratan khusus. Pakai minyak mustika. Ya kalau sama Aki ada silahkan pakai aja Ki. Ada, tapi ada maharnya. Berapa? 200 juta. Kalau Bapak tidak bisa, Aki juga tidak bisa jamin makhluk-makhluk itu akan pergi dari sini. Iya, oke. Saya akan bayar. Pak, maaf. Ini Pak, Apalagi sih ini? itu proposal permintaan sumbangan dari warga setempat sini Pak. Mereka mau mengadakan sunatan massal yang berada di belakang pabrik kita Pak. Udah kamu ke Tono aja. Tapi Pak, Udah kalau nggak pakai uang kamu aja, ya Ki. Ya, kita ke sana Ki. dasar bos pelit. Duit gua lagi yang keluar. Maaf nih bapak-bapak. Kebetulan bos saya lagi ada kegiatan, ada kesibukan. Tapi jangan khawatir. Ini Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Iya. Ya, Pak, permisi, Iya. Pak. Roy. Hah? Ling, Nina, kagetin aja sih. Lagian kamu gambarnya serius amat sih. Ya, itu aku lagi kerjain PR. Sambil mikirin pabrik itu. Apa yang kamu lihat, Roy? Iya, Roy. Kacau banget keadaannya. Pokoknya kita harus nolongin mereka. Tidak bisa, Roy. Pabrik itu sangat jauh. Iya, dan kamu tidak tahu di mana persisnya pabrik itu. Nanti baru kita lihat di mana pabrik itu. Udah, Roy, kamu mau kemana? Harus nolongin mereka. Udah, yuk cepet yuk. Gian. Mama. Gian kenapa Pak? Gian istighfar. Gian. Pak Kamal. Gian gimana Pak? Gian. Gian, sadar Gian. Gian, istighfar. Gian. Sultan kurang ajar. Jangan Ki. Roy, kamu mau kemana? Pa, Ma, kita harus ke pabrik itu sekarang. Roy harus lakukan sesuatu, Pa. Ma. Jangan mulai lagi deh. Udah jam berapa ini? Udah waktunya tidur. Ya, tapi Roy harus lakukan sesuatu, Ma. Kalau enggak, bakal ada korban lagi. Roy, udah malam masuk kamar tidur. Tapi, Pa, Gak ada alasan. Tidur. Hantu pabrik itu ternyata benar-benar kuat. Bahkan dengan ritual pemotongan hewan pun, mereka tetap meneror dan memakan korban. Pada saat itu, Roy belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik itu. Karena memang lokasinya cukup jauh dari rumah kami.
Dan Roy sendiri tidak bisa melihat secara utuh. Karena kami melarang Roy untuk datang ke pabrik itu, dia jadi gelisah. Bayar aki-aki 200 juta udah. Sembelih kerbau, sembelih kambing. Tapi tuh setan gak pergi-pergi juga. Kalau nggak pergi juga saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, mudah-mudahan aja dengan kita udah nyembelih kambing dan kerbau, hal-hal mistis kayak gitu gak akan ada lagi, Pak. Saya nggak habis pikir. Ternyata kerjaan dukun itu cuma tipu-tipu doang ya. Nggak tipu-tipu juga, Pak. Sebenarnya saya masih punya satu solusi lagi, Pak. Tapi dia bukan dukun. Dia seorang anak kecil yang terlahir indigo, Pak. Ya, tapi kalau tuh anak cuma meres-meres duit saya doang juga sama aja. Ya, tapi mudah-mudahan deh. Udah dikasih kambing, kerbau. Pada dia tuh setan. Sama kayak kalian semua tuh. Pegawai pabrik. Kasih makanan, diem lah. Oh ya, Pak. Terkait dengan pengajuan kasbon saya, gimana, Pak? Tono, tahu kan perusahaan lagi susah. Kasbon lagi. Kemarin aja belum lunas. Iya, tapi saya betul-betul butuh banget, Pak. Udah nggak bisa. Nggak ada kasbon. Gara-gara kamu nih, perusahaan jadi bangkrut. Nggak bisa ngurusin pabrik, ngurusin setan-setan. Udah, keluar sana. Iya, Pak. Sebenarnya apa maunya kalian setan-setan? Hah? Aku nggak pernah mengaku kalian, tapi kalian mengaku aku. Kalian akan tahu akibatnya karena sudah mengganggu aku. Dia saja. Benar-benar manusia beradab.